Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu lagi dalam video pelajaran biostatistik tentang penyajian data dengan saya Vivi Silawati, SST SKM MKM. Tujuan materi kita pada hari ini adalah kita akan membahas mengenai tujuan penyajian data, bentuk penyajian data, dan syarat prosedur pemilihan bentuk penyajian data. Nah, di dalam penyajian data ini kita harus memperhatikan betul skala dari variabel penelitian kita. Sehingga bentuk penyajian data itu bisa kita pilih apakah dalam bentuk narasi, tabel yang sederhana dengan grafik atau mapping dan gambar. Nah, bila kita sudah memilih bentuk penyajian data yang kita akan lakukan, kita juga harus memperhatikan prosedur dari penggunaan tabel dan grafik. Perlu saudara perhatikan bahwa sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa data itu terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apakah semua masih ingat data kuantitatif itu berbentuk apa? Ya, data kuantitatif dia bersifat numerik. Ya, dan data kualitatif ya, dia berbentuk kategorik. Ya, ini harus diperhatikan dan diingat betul ya, bahwa ingat mana data yang berbentuk numerik dan mana data yang berbentuk kategorik. Semua masih ingat contoh dari numerik apa saja? Ya, numerik itu berbentuk angka ya. Sedangkan kategorik dia berbentuk kata-kata ya. Contohnya apa? Contohnya adalah pekerjaan ya, jenis kelamin. Sedangkan kalau yang kuantitatif dia adalah numerik, contohnya adalah misalnya umur ya. Nah, setelah kita dapatkan bahwa data kita adalah bentuknya kualitatif, metode penyajian data apa yang tepat ya? Kita bisa di sini membagi menjadi dua, apakah dia dengan tabel atau dia dengan grafik ya. Sedangkan untuk yang kuantitatif kita bisa menyajikan dalam bentuk metode tabel atau grafik juga. Tetapi di sini ada perbedaannya. Perbedaannya adalah jika tabel dia bentuknya adalah distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi seperti ini ya, bisa dalam bentuk persentase atau variabel dan jumlahnya saja. Sedangkan kalau untuk metode grafik kita bisa pilih grafik batang atau grafik lingkaran. Nah, bagaimana dengan yang kuantitatif? Kalau yang kuantitatif, kita juga bisa membentuknya ini, tetapi kalau kuantitatif saya katakan sekali lagi bahwa bentuk penyajian datanya itu juga bisa lebih bervariasi dibandingkan yang kualitatif. Begitu juga dengan analisisnya. Dengan analisis yang semakin bervariatif ya, contoh kalau yang kuantitatif kan kita bisa analisis dengan analisis univariat, bivariat, atau multivariat. Tetapi dia menghasilkan hasil yang lebih luas. Jadi kita bisa lihat kekuatan hubungannya ya. Nah, sehingga dalam tampilannya pun menjadi lebih variatif ya. Bisa dengan distribusi frekuensi, frekuensi kumulatif, atau dengan grafik. Grafiknya apa saja? Bisa dengan plot titik ya, histogram, ogive, diagram scatter. Nah, selanjutnya adalah penyajian secara narasi ya. Jadi kita juga bisa menampilkan data kita dengan narasi. Kalau menampilkan data dengan narasi, biasanya ini juga diperlukan untuk bila kita melakukan penelitian kualitatif ya. Nah, penyajian data narasi artinya penyajian data itu ditampilkan dengan kata-kata ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah
di sini sejumlah atau sebanyak 90% penderita penyakit Y di kota X adalah anak usia sekolah dasar yang tinggal di daerah nelayan. Ya, jadi untuk hasil penelitian kita, angka ini kita tunjukkan dengan kata-kata, tidak dengan tabel ataupun dengan grafik. Apalagi selanjutnya, yaitu 3 di antara 7. Nah, jadi kita tidak mengatakan bahwa dia 90%, tapi kita bisa mengatakan 3 di antara 7 peserta penyuluhan kesehatan tentang penanggulangan DBD adalah kader kesehatan. Jadi kita ingin mengatakan bahwa sebagian peserta itu diantaranya adalah kader kesehatan. Nah, jadi data yang kita tunjukkan adalah dalam bentuk narasi, ya. Nah, selanjutnya adalah penyajian secara tabel. Nah, penyajian secara tabel ini menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan tabel yang sederhana atau kompleks, ya. Nah, penyajian informasi juga bisa menggunakan bentuk angka, menggunakan baris dan kolom. Nah, saya rasa ibu-ibu waktu D3 ya, saudara semua sudah tidak asing lagi bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel, ya. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa kalau kita menggunakan tabel ini mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian dia juga dibuat dengan sesederhana mungkin, ya. Nah, 2 dari 3 tabel lebih baik daripada satu variabel yang besar. Jadi terkadang kita suka membuat tabel dalam bentuk yang besar dan di sini terdiri dari berbagai macam variabel. Namun sebaiknya penyajian data per variabel itu disajikan dalam tabel yang tersendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat kita membuat laporan penelitian kita, ya, kita suka membuat penyajian atau informasi dari pengolahan data kita itu dalam satu tabel besar. Nah, ini disesuaikan kembali dengan kebutuhan kita. Apakah kita membutuhkan hasil tampilan tersendiri atau kita menggabungkan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Namun secara baiknya bahwa untuk memudahkan seseorang dalam membaca informasi, kita menampilkan hasil penelitian kita dalam tabel yang tersendiri, jangan dalam bentuk yang begitu besar, ya. Nah, selanjutnya yaitu syarat tabel. Jadi pada saat kita mau membuat tabel, perhatikan betul bahwa ada judul tabel, badan atau isi tabel, dan catatan kaki, ya. Nah, judul tabel ini harus singkat, ya, relevan, jelas. Jadi kalau kita lihat dalam membuat judul tabel itu juga harus perhatikan 5W, ya. Siapa orangnya yang akan kita sajikan, ya, kemudian apa bentuknya. Nah, ini harus mengandung unsur ini sehingga jelas judul tabel kita. Kadang-kadang kita juga harus memasukkan tahun, ya. Tahun tabel atau data itu kita ambil, ya. Nah, kemudian ada badan tabel, yaitu ada lajur, ada baris kolom, ya. Tiap lajur ini diberi label. Apakah itu umur misalnya, apakah itu jumlah, jadi harus ada labelnya, ya, ada label dan ada titik temu. Nah, catatan kaki ini yaitu menjelaskan bahwa sumber data itu dari mana, ya, kemudian kapan diambilnya. Nah, tetapi saya ingatkan, ya, kalau kita dalam membuat hasil penelitian, kita suka membuat tabel, contohnya tabel tentang umur, ya. Kemudian di sini ada jumlah. Nah, terkadang mahasiswa suka membuat di sini sumber hasil penelitian. Kalau menurut saya, kalau memang ini adalah hasil penelitian kita, catatan kaki ini tidak perlu ditulis, itu tidak apa-apa, ya. Nah, selanjutnya adalah tabel dalam statistik, ya. Tabel dalam statistik ini dibedakan menjadi 2, umum dan khusus. Tabel umum di sini berisi seluruh data atau variabel hasil penelitian. Untuk data kuantitatif berisi angka absolut atau nilai yang asli, ya. Jadi tidak dikategorikan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu adalah mengenai tabel distribusi karakteristik,
ya. Nah, coba sebelumnya kita lihat dulu di sini. Sebelum tabel ini kita lihat. Nah, harus perhatikan betul syarat tabel tadi sebelum kita masuk ke distribusi frekuensi. Ingat betul judul tabel, badan tabel, dan isi tabel ini. Perhatikan betul sesuai dengan isi data yang akan kita tampilkan. Jangan sampai judulnya apa, dalamnya berbeda dengan judulnya. Ya. Nah, tadi kita kembali lagi bahwa tabel distribusi karakteristik responden berdasarkan hasil penelitian. Nah, ini biasanya kemarin kan saya sudah jelaskan ya di pertemuan kelima tentang pengenalan SPSS. Nah, ini adalah tampilan SPSS. Kita dapatkan di sini bahwa ada variabel ya. Variabelnya itu ada berat ya, kemudian ada variabel jenis kelamin, variabel umur, dan apakah dia merokok atau tidak. Nah, ini adalah bentuk dari tabel distribusi frekuensi karakteristik. Namun ini adalah data mentah. Ini harus kita tampilkan dalam bentuk tabel yang lebih informatif. Kalau kita buat hasil tampilan data yang bentuknya seperti ini tidak bisa. Ini adalah contoh bagaimana data itu di-input ya. Nah, tetapi untuk karakteristik contohnya adalah ada misalnya berat badannya, kemudian alamatnya, kemudian apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, itu contoh dari maksud karakteristik. Ya. Nah, selanjutnya tabel dalam statistik yang khusus. Nah, kalau khusus ini dia tujuannya adalah menampilkan dalam bentuk yang lebih sederhana dan menggambarkan adanya hubungan, ya. Nah, kita lihat di sini contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi dia lebih spesifik karena dia ingin menampilkan khusus untuk kelompok umur saja, ya. Nah, di dalam penyajian dalam bentuk tabel terkadang ada juga yang tidak memasukkan ini. Nah, tetapi kalau kita menampilkan hasil penelitian kita, persentase ini harus dimasukkan. Nah, ini yang saya katakan tadi, sumber atau catatan kaki. Kalau memang ini adalah hasil KTI kita atau skripsi kita ya dalam penelitian, ini tidak ditulis, ini juga tidak apa-apa. Seperti itu, ya. Nah, di sini ada distribusi frekuensi, jadi tulisannya di sini kadang kita tulis adalah hanya umur saja. Nah, ini kelompoknya nggak usah juga nggak apa-apa, jadi umur, ya. Nah, umur ini sudah kita kelompokkan, sudah kita kategorikan. Apakah dia kurang dari 20 tahun, 20 sampai 35 tahun. Nah, sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana kita membuat range atau banyaknya kelas dari tiap-tiap kelompok umur ini, ya. Sebelumnya sudah saya ajarkan dan sudah kalian buat menjadi tugas. Ingat? Ya, betul, ya. Nah, frekuensi ini adalah hasil dari kelompok, apa kurang 20 tahun berapa orang. Nah, kemudian kita hitung persentasinya, dapatlah seperti ini, ya. Ini adalah contoh untuk tabel yang khusus. Selanjutnya contoh dari sasaran pengobatan massal, ya. Jadi dia dibagi untuk pengkategorian jumlah umur penduduknya dibagi menjadi 3. Nah, ini dimasukkan, tapi dia tidak memasukkan hasil presentasinya, dia hanya menampilkan jumlahnya saja. Ya, ini adalah contoh dari catatan kakinya. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan tahunnya. Tahun berapa data ini kita olah atau tahun berapa data ini kita ambil, ya. Nah, berikutnya adalah tabel mengenai beberapa alasan penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk judul yang baik menurut saudara semua, kira-kira benar nggak sih kalau di sini kita tulis beberapa alasan, ya. Nah, untuk judul kalau kita tulis beberapa alasan itu sebenarnya kurang tepat, ya. Jadi kita tuliskan saja alasan penyalahgunaan narkoba. Nah, seperti itu. Nah, tapi nanti kadang-kadang saudara semua akan menemukan pembimbing, jangan ditulis seperti ini kalau membuat hasil skripsi. Biasanya kita tulis distribusi frekuensi. Nah, ya. Alasan penyalahgunaan
narkoba pada siswa sekolah menengah atas di kota X tahun berapa. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau membuat judul, tabel pada saat kita menyajikan hasil skripsi kita. Ya. Nah, di sini bisa kita masukkan nomor. Di sini alasan, ya, penyalahgunaannya seperti apa, dan ini adalah persentasenya. Atau bisa juga kita masukkan di sini kolom untuk jumlahnya. Nah, seperti itu.